Blood warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Langkah 1, senam di taman stasiun bersama warga lain. Setelah senam, kamu melakukan jogging pagi seperti yang dilakukan oleh banyak warga. Langkah 2, istirahat di tempat duduk stasiun setelah jogging. Karena sebentar lagi kamu diperintahkan untuk mengantar kontainer, jadi jangan istirahat di tempat yang jauh. Namun, di kursi sebelah kamu lihat ada botol air yang masih terisi penuh. Kebetulan kamu kehausan, tetapi botol air itu punya masinis KRL yang sedang berbicara dengan rekannya itu. Mengetahui hal itu, pikiran kamu jadi jahat. Kamu berjalan pelan menuju minuman punya masinis KRL itu. Tanpa merasa dosa, kamu pun meminumnya selagi gak ketahuan masinis KRL yang sedang berbicara dengan rekannya itu. Setelah lega, kamu pun langsung meninggalkan tempat ini dan segera naik ke lokomotif angkutan kontainer. Saat dia melihat botol air miliknya, masinis KRL terkejut kalau botol airnya jadi berkurang gini. Lo yang ngabisin minuman gue ya? Lah kok malah fitnah? Orang dari tadi gue di depan lo, gak kemana-mana juga. Lo duluan yang duduk di sini, kan gue sempat ninggalin botol air gue karena toilet, jadi ngaku aja lu bego. Dia menamparkan rekannya pakai botol air miliknya. Mereka pun jadi saling fitnah-memfitnah, padahal yang minum botol air milik masinis KRL adalah kamu sendiri. Langkah 3, tiba di pabrik logistik, lalu forklift pabrik logistik menerima barang kardus dari kontainer kereta. Namun, saat forklift lagi menerima barang, kamu melihat kopi di pos satpam, kebetulan kamu ngantuk dikit selama mengendarai lokomotif. Jadi mumpung gak ada satpamnya, maka kamu pun segera minum kopi miliknya. Saat satpam kembali, dia hendak minum kopi. Tapi dia shock kalau kopinya habis seperti diminum oleh orang lain. Tetapi, dia melihat ada karyawan pabrik yang membawa beberapa kardus kopi, dan dia yakin petugas itu yang minum. Jadi alhasil, dia pun menahan karyawan karena sebuah alasan dia yang minum kopi miliknya, tapi itu adalah fitnah. Karyawan itu dihajar oleh satpam, karena dia mengira petugas ini yang telah meminum kopi miliknya karena merek kopi di kardus yang dia bawa. Langkah 4, tiba di stasiun di waktu subuh. Saat kamu berjalan kaki dari tempat parkir stasiun, kamu lihat ada minuman soda yang terlihat menyegarkan milik supir bajai. Tapi supir bajai tidak ada dan ternyata lagi sholat subuh, dan pikiran jahatmu beraksi kembali. Kebiasaan tetap berlanjut, mumpung dia lagi sholat subuh, kamu meminum soda miliknya sampai habis, lalu membuang dan meninggalkannya. Setelah sarapan di warung stasiun kamu hendak pesan kopi, tapi harga kopi tahun ini sedang naik, jadi kamu tak mau buang-buang duit. Tapi,
Lagi-lagi masinis KRL yang sama terlihat menyimpan minuman kopi di sebelahnya sambil berbicara bersama rekannya seperti hari yang lalu. Ini sungguh menimbulkan hasrat mencuri kopi miliknya, dan kemungkinan besar setelah kamu curi mereka akan menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba masinis KRL itu pergi meninggalkan kopi dan rekannya, karena dia pengen cek kunci motor di tempat parkir stasiun. Masinis KRL nampaknya sudah pergi jauh, dan tinggal rekannya saja tapi dia tak melihat kopi miliknya, jadi ini adalah sasaran yang tepat untuk mencuri. Setelah dicuri, kamu membawanya ke toilet yang sepi dan meminumnya. Langkah 6, kamu minum kopi haram ini di toilet yang sepi. Masinis KRL terkejut, saat ia barusan cek kunci motor, kopi dia jadi berkurang. Dia jadi memfitnah rekannya lagi seperti hari yang lalu, dan rekannya pun merasa tidak bersalah tapi disalahin. Dan parahnya, akibat fitnah tersebut membuat mereka berdua berkelahi di tempat umum stasiun. Melihat mereka berdua berkelahi, PPKA yang barusan datang di tempat terkejut dan menghampiri mereka. Kenapa kalian berantem? Bukannya kamu bertugas jalanin KRL masih aja di sini. Dia bang lagi-lagi ngabisin minuman gue dari kemarin. Lah, bukan gue, fitnah dia bang. PPKA berusaha menghentikan mereka, sedangkan kamu melihat di balik lokomotif dan tertawa menyaksikan kelakuan mereka. Bikin malu stasiun aja kalian berdua. Kalian itu adalah cerminan melayani masyarakat. Seharusnya kalian memiliki tanggung jawab yang tinggi, bukan saling menyakiti. Mendengar perkataan PPKA, mereka pun berdamai. Setelah berdamai, masinis KRL pun bertanya, jika bukan rekan gue, terus siapa coba yang ngabisi minuman gue? Apa jangan-jangan lo ya PPKA yang ngabisin? Masinis KRL malah fitnah lagi. Gak mungkin saya, jangan fitnah dong bang, kalau mau tahu lihat saja CCTV, pasti ada orang lain yang nyuri. Langkah 7, mereka berdua pun masuk ke ruangan CCTV. Mereka berdua baru sadar, kalau yang ngabisin kopi masinis KRL adalah kamu. Mereka lihat kelakuanmu yang menghabiskan sekaligus mencuri kopi milik masinis KRL, sungguh membuat masinis KRL kesal. Masinis KRL tahu kalau kamu adalah masinis yang bertugas mengantar kontainer, jadi dia mengkonfirmasi kalau yang ngabisin kopi miliknya adalah kamu. Langkah 8, naiki motor menuju stasiun dengan senang hati. Alasan senang hati karena di sana kamu sudah terbiasa mencuri dan menghabiskan minuman orang lain. Jadi kabar baiknya, kamu tidak perlu susah-susah bayar dan cari uang, cukup curi dan konsumsi. Di tempat yang sama sebelum kamu datang, masinis KRL dan rekannya datang membawa uranium, bahan pewarna, dan botol air. Mereka bertujuan untuk melakukan sebuah trolling supaya minuman milik masinis KRL yang dicuri ini adalah cairan uranium berwarna hitam seperti kopi. Kamu sudah tiba di stasiun, dan mereka berdua pun segera bersembunyi. Kamu lihat ada sebuah botol kopi milik masinis KRL lagi di kursi itu, tapi kali ini tidak ada masinis KRL dan rekannya, jadi bisa dicuri dengan aman tanpa ketahuan. Setelah kamu minum botol kopi ini, rasanya kayak asam manis, dan itu tidak masalah. Langkah 9, naiki lokomotif untuk membawa logistik dan tangki berisi cairan kimia. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba kepala menjadi panas dan pusing begini. Tambah seluruh badan mengejar-kejar, tidak bisa diam dan membuktikan
mematikan klakson berkali-kali akibat jari tangan bergetar. Kamu dinyatakan tewas dengan kepala yang terlepas dari badan akibat mengandung cairan uranium yang tersisa dalam tubuh. Karena tewas, kamu tidak bisa mengurangi kecepatan lokomotif yang ngebut ini. Karena di depan sana ada tikungan rel yang cukup tajam. Karena di depan sana sebagian gerbong kontainer dan tangki cairan anjlok lalu terjatuh ke jurang tebing menuju pedesaan. Dan sisanya terhenti di tengah rel, sehingga barangnya membusuk di dalam kontainer. Saat petani desa sedang membajak sawah, dia terkejut ada sebuah tangki gerbong yang berguling lalu jatuh dari tebing di atas sana. Tangki gerbong jadi bocor habis terjatuh, dan sawah terbakar akibat terkena cairan kimia yang berbahaya. Mengetahui hal itu, petani desa segera melarikan diri tapi sayangnya dia terjatuh terpleset lumpur licin, maka dia pun akan tewas terbakar. Kebakaran dari sawah menyebar sampai rumah pedesaan. Semua penduduk histeris, menyelamatkan diri, dan diantaranya tewas terbakar. Satu desa hangus terbakar, semua penduduknya mengungsi ke desa di luar kota, dan desa ini menjadi angker dan tak layak huni. Lokomotif yang kamu kendarai ini masih berjalan dalam kecepatan yang tinggi di tengah persawahan. Namun, para petani merasa aneh ketika melihat lokomotif ini melintas tapi tanpa adanya muatan gerbong sama sekali. Tak disangka, saat di tengah jalannya lokomotif ini, roda bagian depan melindas batang pohon kelapa bekas ambruk. Lokomotif ini anjlok. Gara-gara batang pohon kelapa, lokomotif yang kamu kendarai ini masuk ke dalam kolam oli panas di tengah sawah. Para petani yang melihat kejadian itu langsung heboh. Mereka pun segera datang ke kolam oli panas. Situasi terkini di kolam oli panas telah dipenuhi warga desa untuk menyaksikan dan mencoba untuk menarik lokomotif yang masuk ke dalam kolam oli panas. Mereka hanya menggunakan eksavator supaya lebih efektif mengangkut lokomotif itu. Sayangnya, eksavator yang hendak mengangkut hutan terjatuh dan pengendalinya tewas meleleh akibat pembatas kolam terlalu licin. Tak hanya eksavator, warga yang menonton di hutan terjatuh gara-gara terlalu dekat sama pembatas kolam. Jadi saat ini tidak ada yang bisa menyelamatkan lokomotif yang masuk ke dalam kolam oli panas. Warga sekitar pun membiarkan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Semoga bisa beristirahat dengan damai. Moral dalam insiden, balas dendam itu ada, jadi setiap orang tidak berhak dipermainkan seperti pertunjukan sirkus.